Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang subuh. Alhamdulillah pada jam ini jam 3.29 saya baru beres menyelesaikan tugas PPG Lokakarya LK7 karena itu sangat banyak sekali dan itu hal yang baru buat saya, jadi harus ekstra kerjanya, mengerjakan tugasnya ekstra banget asli. Apa sih LK7? Nah, ini adalah space, yaitu aplikasi online, tempat dimana kita diberi tugas dan mengupload tugas ya di sini di Lokakarya ya. Apa sih LK7 itu? Ini dia LK7. LK7 itu karena saya ngambil fase A. Ini contoh yang kelas 1 ya. Ada 3 LK, ada LK7A, 7B, dan 7C. Ini LK7A menyusun kriteria ketidakcapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Di sini terdiri dari rancangan KKTP menggunakan deskripsi kriteria. Jadi dideskripsikan judul materinya apa, bidang studinya apa, bidang studi yang kita sesuai apa jurusan terakhir kita ya. Misalnya saya S1 PAI ya, saya ngajar di PAI juga. TP ini ngambil dari LK sebelumnya yang sudah dirumuskan, ngambil dari LK4, LK5, LK3 sama, jadi setiap LK itu sama ini TP-nya yang dirumuskan pada LK4 ya. Kemudian di sini dideskripsikan kriteria yang akan kita rumuskan. Karena saya mengambil Al-Quran hadis elemennya ya, dan mengambil tentang subtema Hijayah Al-Fatihah, di sini ada kriterianya seperti ini. Kemudian ini rancangan KKTP menggunakan rubrik. Rubrik itu berupa tabel ya. Seperti biasa, nama, bidang studinya apa, nama itu judul materi, dilampiri TP, dan rubrik KKTP. Rubrik KKTP itu laporan dari hasil TP. Nanti yang akan kita laksanakan itu dilaporkan, jadi dinarasikan seperti ini di rubrik. Nah, ini dia rubriknya. Ini dia rubriknya, terdiri dari nomor, aspek penilaian, kategori, mahir, cakap, layak, baru, berkembang. Kalau di sini sih bagaimana kita ada yang misalkan bagus, sangat bagus, cukup, kurang, atau baik, pokoknya itu bagaimana kita aja bahasanya ya. Aspek penilaian itu terdiri dari ATP atau pecahan dari TP ya. Jadi jangan keluar dari TP dan materi yang sudah dirumuskan di LK5 ya. Di sini dinarasikan mahir itu seperti apa, cakap itu seperti apa, layak itu seperti apa, baru, berkembang itu seperti apa. Dan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah materi, disesuaikan dengan materi itu TP-nya apa saja, mengenai poin-poinnya apa saja. Kemudian ini rancangan KKTP menggunakan interval nilai. Ini seperti biasa diawali dengan nama, bidang studi, TP, dan KKTP. Ini harusnya ada rubrik ya. Nah, ini dia KKTP dengan interval nilai, terdiri dari kriteria ketuntasan. Interval nilai di sini disesuaikan ya. Kalau saya nilainya dari 0 sampai 70 karena KKM-nya kan 70 ya batasannya. Terus dari 71 sampai 80, 81, 90, 91 sampai 100. Jadi harus berupa angka.
Nah di sini untuk mengisinya nanti misalkan melafalkan huruf hijaiyah yang nilainya segini ada berapa orang, yang nilainya segini ada berapa orang gitu ya. Kemudian ini LK B. LK7B yaitu menyusun sebuah instrumen asesmen formatif yang sesuai dengan KKTP yang telah disusun sebelumnya ya, jadi berkesinambungan dengan atas. Seperti biasa, nama bidang studi, TP, KKTP. Oh kayaknya ini bukan rubrik deh, KKTP aja deh. KKTP. Nah, saya ngambilnya untuk ke interval ya, apa ini teh? Apalagi formatif, untuk asesmen formatif itu ngambil tes lisan ya. Ada yang pakai praktek, ada yang tes lisan bagaimana kebutuhan kita aja. Ngambil tes lisan ini terdiri dari kolomnya nomor, kriteria capaian dan kriteria. Ini adalah pencapaian, angka pencapaian ya. Ini keterangannya 4 kalau sudah muncul secara keseluruhan, jadi semuanya itu memenuhi. Kalau tidak muncul sebagian besar, muncul sebagian kecil kalau ini yang belum muncul. Untuk angka, keterangan angkanya. Nah kemudian ini ada kisi-kisi asesmen yang saya ngambil ke sisi instrumen penilaian. Ini nama instansi kita, mata pelajaran kita apa, dan ngambil kelas berapa. Saya ngambil kelas 1. Indikatornya di sini secara global kita membahas tentang apa. Huruf hijaiyah saya nama Al-Fatihah, jenis penilaian berupa tes lisan, bobotnya 4, nomor soal 1 sampai 2, 3 sampai 4 untuk tes lisan ya. Untuk instrumen asesmen saya ngambil tes lisan juga karena berkesinambungan ya. Penilaian tes lisan huruf-huruf hijaiyah dan Quran surat Al-Fatihah. Di sini data sekolah ya, semester dan kelasnya. Di sini KKTP berkesinambungan yang sebelumnya. Nah di sini dituliskan nama siswa siapa, ini ada perwakilan aja, skornya berapa nanti dijumlahkan. Rubrik penilaian di sini, format rubrik penilaian tes lisannya seperti ini seperti biasa data ya, nomor, indikator, skor yang benar, tartil, jelas, fasih. Di sini diberi nilai ya segitu. Kemudian ini ada LKC7, menyusun sebuah instrumen asesmen sumatif, yang tadi formatif sekarang yang sumatif. Nah seperti biasa, nama bidang studi, TP, KKTP. Teknik asesmen saya mengambil tes tertulis bentuk soal ya, bentuknya soal isian ya. Di sini nama peserta didik menyebutkan menghafal huruf hijaiyah. Ini dia disimpan di sini soal-soal yang disesuaikan dengan yang sudah dirumuskan di LKPD dan materi ajar ya, seperti ini. Terus ditransparankan, disebutkan juga kriteria penilaiannya seperti apa. Yang benar menjawab 10 soal, skornya SB itu sangat baik, 7-9 B itu baik, 4-6 C itu cukup, 1-3 K kurang ya. Seperti itu kisi-kisi seperti ini. Kisi-kisi penilaian untuk tes tulis seperti ini. Nomor, indikator, tingkat kognitif, bobot nomor soal. Di sini dicantumkan tentang soal-soalnya, kemudian tingkat kognitifnya apa. Misalnya ini menyebutkan itu C1, menunjukkan C2. Karena ini menyebutkannya ada enggak apa lebih mengetes daya nalar ya. Jadi C3 saya masuknya. Di sini nomor soal bobotnya 20. Seperti itu. Ini instrumen asesmennya seperti ini, seperti biasa. Di sini soal-soalnya diglobalkan, ditulis.